Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Pengaruh Ketidakpastian Lingkungan, Strategi Organisasi, dan Multinasionalitas pada Sistem Pengendalian Manajemen. Di sini kami beranggotakan 7 anggota, yaitu yang pertama ada Oktavia Putri Arumsari dengan NIM 1810102118, dan yang kedua ada Dewi Nurjanah dengan NIM 039, dan saya sendiri ada Wauda Sufiati dengan NIM 045, dan yang keempat ada Alifah Eka Seviana dengan NIM 050, dan yang kelima ada Dwi Reknawati dengan NIM 053, yang keenam ada Januwati dengan NIM 060, dan yang terakhir adalah Siti Fatimah dengan NIM 140. Ketidakpastian lingkungan. Ketidakpastian lingkungan mengacu pada seperangkat faktor lunas yang secara individu dan kolektif membuat sulit atau tidak mungkin untuk memprediksi masa depan tertentu. Ketidakpastian bisa berasal dari perubahan atau perubahan potensial dalam kondisi alam, misalnya cuaca, iklim politik, dan ekonomi. Tindakan pesaing pelanggan pemasok, termasuk tenaga kerja dan regulator. Ketidakpastian membuat tindakan pengendalian sulit dilakukan. Tindakan pengendalian efektif jika ada pengetahuan untuk tindakan yang diinginkan dan jika tindakan secara konsisten diinginkan. Ketika pengendalian tindakan dianggap tidak layak atau tidak praktis, manajer umumnya cenderung untuk menempatkan ketergantungan tinggi pada pengendalian hasil. Alasan ketidakpastian membuat pengendalian hasil lebih sulit untuk digunakan. Yang pertama, pengendalian hasil tidak efektif ketika karyawan tidak mengerti cara mencapai hasil yang diinginkan. Yang kedua, ketika karyawan tahu cara merespon, pengendalian hasilnya tidak akan optimal efektif. Yang ketiga, ketidakpastian dikombinasikan dengan penggunaan pengendalian. Yang keempat, ketidakpastian yang tinggi cenderung memiliki efek yang luas pada struktur organisasi dan pengambilan keputusan serta pola komunikasi. Strategi perusahaan. Strategi perusahaan menentukan jenis bisnis yang ingin dimasuki dan cara mengalokasikan sumber di antara bisnis-bisnis. Salah satu cara untuk melihat strategi perusahaan adalah dengan mengatur rangkaian diversifikasi yang tidak terkait. Karakteristik penting perusahaan yang melakukan diversifikasi ke bisnis terkait adalah saling ketergantungan yang tinggi antara unit-unit bisnis mereka. Karakteristik penting yang membedakan perusahaan yang melakukan diversifikasi ke bisnis tidak terkait yaitu asimetri informasi yang relatif tinggi antara perusahaan dan manajemen unit bisnis. Strategi bisnis. Strategi bisnis seringkali juga disebut dengan strategi bersaing, yang mendefinisikan cara sebuah perusahaan dalam mengambil kebijakan dan pedoman yang memiliki komitmen dan tindakan yang terintegrasi serta dirancang untuk memenuhi dan mencapai tujuan bisnis. Strategi bersaing ini harus berhubungan langsung dengan langkah-langkah hasil dan sistem pengendalian hasil. Organisasi multinasionalitas atau yang sering disebut dengan Multinational Organization atau MNO yang beroperasi di lebih satu negara harus memahami cara menyesuaikan praktik manajemen mereka, termasuk praktik pengendalian manajemen untuk pekerjaan mereka di setiap lokasi internasional. MNO memiliki banyak kesamaan dengan organisasi domestik besar yang ditandai dengan tingkat tinggi dalam keputusan. MNO seringkali lebih sulit daripada mengendalikan organisasi dalam negeri, karena MNO berhadapan dengan masalah organisasi multidimensi, yaitu mereka terorganisasi tidak hanya berdasarkan fungsi dan atau lini produk, tetapi juga oleh geografi.
ada multinasionalitas. Multinasionalitas itu yang pertama ada budaya nasional. Budaya nasional adalah orang-orang dari budaya nasional yang berbeda cenderung memiliki preferensi, reaksi, dan pengendalian manajemen yang berbeda. Karena masalah pengendalian merupakan masalah perilaku. Dan dalam hal ini, beberapa taksonomi kebudayaan nasional telah diusulkan. Dimensi budaya tersebut yaitu 1. Dimensi individualisme, 2. Jarak kekuasaan, 3. Penghindaran ketidakpastian, 4. Maskulinitas. Multinasionalisme yang kedua itu ada institusi lokal. Institusi lokal itu sendiri adalah peraturan tata kelola perusahaan, hukum ketenagakerjaan dan kontrak, serta intervensi pemerintah. Dan hanya untuk beberapa institusi ternama saja, dan juga berubah-ubah secara signifikan di seluruh negara. Seperti halnya dengan budaya nasional, faktor keseimbangan dapat mempengaruhi desain dan efek sistem pengendalian manajemen organisasi. Seperangkat faktor kelembagaan yang berimplikasi potensial penting yaitu 1. Deskriptif dari pasar keuangan di berbagai negara. 2. Pentingnya dalam meningkatkan modal. 3. Tingkat kelengkapan jenis informasi yang diminta. Dan oleh karena itu, kecenderungan mereka untuk terlibat dalam pengambilan keputusan untuk memenuhi atau mengalahkan diumumkan secara terbuka melalui laba target secara triwulan untuk memengaruhi valuasi harga saham. Perbedaan dalam lingkungan bisnis lokal. Perbedaan dalam lingkungan bisnis lokal. 1. Ketidakpastian. Ketidakpastian sendiri lingkungan negara tertentu dapat disebabkan oleh banyak hal. Beberapa negara secara inheren merupakan tempat yang lebih berisiko untuk melakukan bisnis, seperti adanya konflik militer, penculikan, terorisme, dan ancaman pemerasan dapat menciptakan masalah keamanan utama. Beberapa negara juga rentan terhadap mata-mata perusahaan dan pencurian rahasia perusahaan oleh pesaing lokal. Bahkan mungkin dengan persetujuan diam-diam dari pemerintah tuan rumah. Resiko juga berbeda di setiap negara karena tahap perkembangan ekonominya. Negara-negara berkembang cenderung memiliki akses yang terbatas terhadap modal, peraturan akuntansi dan pengawasan yang relatif lemah, penegakan hukum yang lemah atas pelanggaran kontrak, serta hambatan lain untuk melakukan bisnis. Perbedaan dalam lingkungan bisnis lokal yang kedua yaitu inflasi. Inflasi adalah faktor lingkungan lain yang berbeda secara signifikan di seluruh negara. Inflasi dan fluktuasi inflasi mempengaruhi nilai mata uang relatif yang menciptakan resiko keuangan. Apabila dinilai dalam mata uang tetap, inflasi yang tinggi dapat menyebabkan aset perusahaan atau koperasi individu memburuk secara signifikan dalam nilai waktu yang singkat. Inflasi tinggi yang ekstrim atau hiperinflasi mempengaruhi kesesuaian sistem pengukuran keuangan. Hal ini dapat menyebabkan adopsi beberapa bentuk akuntansi inflasi yang melibatkan pengekspresian jumlah rekening dan laporan keuangan dalam hal bukan nominal atau pengekspresian semua aset dan liabilitas pada saat ini atau penggantian nilai.
Hal tersebut juga dapat menyebabkan penggunaan beberapa bentuk penganggaran fleksibel untuk melindungi manajer dari resiko inflasi tidak dikendalikan atau meninggalkan sebagian ukuran kinerja akuntansi dalam mendukung beberapa langkah-langkah non-keuangan. Selanjutnya yang ketiga yaitu bakat. Organisasi yang beroperasi di negara-negara berkembang sering menghadapi keterbatasan kesediaan tenaga terampil dan terdidik. Ketika karyawan tidak berpendidikan tinggi, struktur pengambilan keputusan biasanya lebih terpusat dan cenderung lebih berorientasi pada pengendalian tindakan daripada pengendalian hasil. Kantor kecil mungkin berisi hanya beberapa orang berpendidikan. Hal ini menjadikan sulit untuk menetapkan salah satu prinsip pengendalian internal dasar, yaitu pemisahan tugas. Semua berpendapat bahwa ketika bakat dalam pasokan pendek, baik itu kemampuan perusahaan untuk melakukan bisnis maupun kapasitasnya untuk mempengaruhi pengendalian yang baik, maka akan lebih mungkin untuk dikompromikan. Perbedaan dalam lingkungan bisnis lokal yang terakhir yaitu penjabaran mata uang asing. MNO juga menghadapi masalah pada penukaran mata uang dan masalah penjabarannya. Apabila manajer perusahaan memutuskan bahwa manajer entitas asing mereka tidak harus menanggung risiko valuta asing, mereka dapat menggunakan salah satu dari 4 metode di bawah ini. Yang pertama yaitu mengevaluasi manajer dalam hal keuntungan mata uang lokal dicocokkan dengan rencana mata uang lokal atau anggaran. Yang kedua, memperlakukan keuntungan atau kerugian kurs sebagai garis bawah laporan pendapatan yang menjadi tanggung jawab manajer. Yang ketiga, mengevaluasi manajer dalam hal keuntungan yang diukur dalam mata uang lokal, tapi dengan menghitung jenis valuta asing dan memperlakukannya sebagai hal di luar pengendalian. Dan yang keempat, menampilkan ulang anggaran entitas dalam mata uang lokal yang digunakan di akhir tahun dan tidak di awal tahun nilai tukar atau rata-rata untuk periode tersebut. Prosedur ini menciptakan anggaran yang fleksibel dengan nilai tukar. Studi kasus pada Conagra Grocery Product Company. Introduction. Pada Januari 1999, manajer Conagra Grocery Product Company atau CAGP mengubah sistem pengalokasian dan pengendalian pengeluaran perdagangan pengeluaran GACP khawatir akan terhadap alokasi dana karena setiap tahunnya menghabiskan lebih dari $100 juta untuk belanja produk trade marketing. Adapun perubahan besar dalam sistem baru tersebut adalah pemberian tanggung jawab yang lebih untuk mengalokasikan pengeluaran perdagangan dengan organisasi penjualan. Pada akhir 1999, Ken Sobaski, Presiden CAGP, mencerminkan perubahan sistem. Sejarah dan latar belakang perusahaan. CAGP adalah anak perusahaan dari Conagra Inc. yang berkantor di Omaha, Nebraska, yang merupakan salah satu perusahaan makanan terbesar di dunia. Tahun fiskal 1999 dengan omset hampir $25 miliar. Produk meliputi pupuk, bahan kimia, perlindungan tanaman, bibit bagi pertanian. Selain itu ada bahan makanan dan berbagai produk makanan untuk konsumen. Conagra didirikan oleh Ham Brother pada tahun 1908. Kantor pusat CAGP berada di Fullerton. Perusahaan CAGP memiliki dengan lebih 8.000 karyawan dan penjualan tahunan sebesar $2,5 miliar. Segmentasi pasar dan alokasi pengeluaran perdagangan dolar. Sebagai bagian dari strategi dan perdagangan yang bertujuan menjual produk ke pengecer dan akhirnya kepada konsumen, manajer CAGP mengalokasikan anggaran untuk setiap dari 4 taktik promosi yaitu 1. Penurunan harga sementara yaitu diskon dari harga item sehari-hari untuk jangka waktu yang ditetapkan, misalnya bonus pembelian. 2. Iklan utama dan iklan kupon yaitu iklan yang dijalankan oleh sebuah akun. Hal tersebut bisa disampaikan lewat toko atau melalui koran atau juga surat langsung. 3.
display, yaitu penempatan yang menonjol dalam stok toko seperti akhir seperti sebuah lorong, rak khusus, atau dinding-dinding. Segmentasi pasar dan alokasi pengeluaran perdagangan dolar. Strategi pemasaran CAGP melibatkan segmentasi pasar baik untuk menyelaraskan pengeluaran promosi dengan peluang geografis. Selain itu juga untuk menyelaraskan taktik promosi dengan karakteristik penting dari target pasar yang ditunjuk. Sedangkan untuk segmentasi pasar juga sering mengaruhi jumlah dana dan dialokasikan dalam perdagangan. Alokasi CAGP terhadap pengeluaran perdagangan dolar harus disesuaikan baik dengan karakteristik merek maupun dalam strategi pasar. Slide selanjutnya ada sistem lama pengalokasian dan pengendalian pengeluaran perdagangan. Sampai dengan tahun 1999, proses penganggaran perusahaan dimulai pada bulan Januari, ketika para manajer dalam organisasi pemasaran perdagangan perusahaan mengembangkan tujuan volume nasional dan anggaran pengeluaran perdagangan nasional. Setelah manajemen tertinggi menyetujui target tersebut, maka manajer pemasaran perdagangan memilah target. Mereka menetapkan tujuan volume dan anggaran pengeluaran perdagangan lump sum dari per satu kuartal masing-masing 300 poin plus untuk membeli kelontong. Sistem kompensasi insentif antara pemasaran perdagangan dan personel penjualan tersebut cukup berbeda. Insentif untuk personel pemasaran perdagangan didasarkan pada laba sebelum pajak atau profit before tax CAGP dengan bobot 40%, kontribusi laba dari merek yang dikelola yaitu 20%, dan tujuan lain yang disesuaikan dengan peran yaitu 40%. Sebaliknya, insentif untuk personel penjualan lapangan didasarkan pada volume penjualan yaitu 75% dan PBT CAGP yaitu 25%. Selanjutnya, masalah-masalah dengan sistem lama. Manajer CAGP tidak percaya bahwa sistem lama dapat mengalokasikan dan mengendalikan pengeluaran perdagangan dolar secara efektif. Perusahaan secara umum belum memenuhi target kinerjanya. Sebuah erosi umum dalam posisi pasar dari produk CAGP menyarankan bahwa alokasi pengeluaran perdagangan dolar tidak optimal, dan baru-baru ini pengeluaran melebihi anggaran atau overspending dari anggaran pengeluaran perdagangan memberikan bukti bahwa pengendalian dolar dialokasikan secara tidak efektif. Masalah overspending dipersepsikan memiliki dua penyebab dasar, yaitu yang pertama ada karena insentif penjualan yang hanya didasarkan pada volume penjualan, yaitu personel penjualan yang sangat tidak peduli dengan batas-batas pengeluaran yang dianggarkan. Yang kedua, ada personel penjualan harus mendapat persetujuan dari pemasaran perdagangan saat melebihi anggaran. Beberapa dari mereka telah belajar dari menghindari pengendalian dengan bias perkiraan volume mereka dalam arah ke bawah. Sistem baru pengalokasian dan pengendalian pengeluaran perdagangan. Sistem baru tersebut melibatkan 5 perubahan utama. Yang pertama yaitu sistem lama alokasi pengeluaran perdagangan lump sum digantikan oleh sistem baru alokasi variabel yang disebut sistem tingkat kasus. Tingkat kasus yang dianggarkan ditentukan dengan mengambil anggaran pemasaran perdagangan total yang direncanakan untuk merek dibagi dengan jumlah yang direncanakan dinyatakan dalam kasus setara atau equivalent case. Selanjutnya ada tingkat kasus aktual dihitung dengan membagi pengeluaran perdagangan aktual dengan total pengiriman aktual. Manajer penjualan bertanggung jawab untuk memastikan cash rate aktual tidak melebihi cash rate yang dianggarkan. Yang selanjutnya ada banyak faktor yang memengaruhi cash rate aktual. Para penjual dapat menurunkan cash rate yang termasuk di dalamnya cash cap atau scan event yang bertentangan dengan pembayaran pada semua kasus yang dibeli oleh akun. Dalam keadaan seperti itu, akun belanja produk lebih sedikit pada kesempatan selama masa promosi dan bisa membeli lebih banyak produk tanpa kesepakatan. Yang terakhir, di sisi lain, realisasi cash rate akan meningkat
Jika ada perkiraan volume yang terlalu tinggi, pembayaran lumsum yang besar, atau pembelian ke depan dan pengalihan yang dilakukan pelanggan. Selanjutnya yaitu perubahan besar kedua terangkum pada perpindahan ke sistem baru, yaitu memungkinkan 25 tim penjualan, lebih dari manajer pemasaran perdagangan yang mengatur volume dan tujuan pengeluaran untuk setiap 300 lebih poin pembelian. Perubahan keduanya penting karena melewati wewenang dan tanggung jawab organisasi penjualan secara signifikan. Selanjutnya, perubahan ketiga adalah merencanakan target volume dan alokasi pengeluaran perdagangan pada setengah tahunan daripada triwulan. Perubahan ini dilakukan karena perencanaan kuartalan diyakini memengaruhi fokus jangka pendek. Semakin lama rentang waktu juga memungkinkan penjualan dan akun mereka lebih lentur dalam perencanaan aktivitas promosi. Perubahan keempat adalah penciptaan peran baru, yaitu manajer pemasaran pelanggan. Para manajer pemasaran pelanggan menempati posisi sebagai penghubung antara pemasaran dan organisasi penjualan. Terakhir, perubahan kelima melibatkan beberapa modifikasi pada insentif moneter untuk personel penjualan. Rencana bonus diubah untuk menekankan pencapaian tujuan perusahaan secara keseluruhan. Perubahan ini dilakukan untuk menyelaraskan tujuan, membuat semua orang merasa menjadi bagian dari satu perusahaan, dan mendorong personel penjualan untuk mempelajari penggerak laba perusahaan. Masalah dan isu yang masih ada. Banyak yang masih khawatir tentang sistem baru dan beberapa di antaranya percaya bahwa perubahan selanjutnya harus dibuat. Untuk membantu manajer personel penjualan, CAGP membentuk tim efektivitas promosi perdagangan untuk mengajarkan cara membelanjakan dana promosi secara bijak. Para penjual diajarkan cara memengaruhi konsumen akhir produk melalui distribusi, yaitu penempatan produk di rak tersebut atau posisi jangkauan terbaik. Merchandising, misalnya display, fitur iklan. Dan penetapan harga, yaitu pemahaman kompetisi dan titik harga. Namun, beberapa manajer pemasaran perdagangan berpikir bahwa beban kerja dan tantangan baru berada di luar kemampuan beberapa personel organisasi penjualan, bahkan dengan bantuan penelitian baru. Selanjutnya, kekhawatiran lainnya, terutama dari beberapa manajer penjualan bahwa proses perencanaan tidak disesuaikan untuk perbedaan produk, geografis, dan karakteristik pelanggan. Terakhir, banyak personel penjualan CAGP dan personel pemasaran pelanggan berharap CAGP bisa memindahkan proses perencanaan ke tahunan, bukan setengah tahunan. Manajer CAGP telah membahas cash rate nasional untuk mengurangi masalah pengalihan. Cash rate nasional akan mengurangi kemampuan personel CAGP untuk menyesuaikan penawaran promosinya. Namun, dengan merger industri retail dan pertumbuhan pelanggan yang lebih besar, misalnya Walmart, penerapan cash rate secara nasional atau setidaknya regional menjadi dasar yang lebih besar yang mudah dilakukan sekarang. Selanjutnya yaitu proses peninjauan yang sedang berlangsung. Ken Sobaski berpikir bahwa sistem baru merupakan langkah positif, tetapi pekerjaan harus tetap berjalan. Tim efektivitas promosi perdagangan ditugaskan untuk memecahkan masalah yang terkait dengan penerapan sistem baru dan menyelidiki apakah sistem cash rate baru lebih efektif jika menggunakan dana perdagangan dan pembangunan ekuitas merek. Namun, ia mungkin dapat merancang suatu sistem yang lebih baik dan harus lebih memperhatikan kemampuan organisasi menyerap perubahan signifikan yang terjadi dalam jangka waktu yang relatif singkat. Ada struktur organisasi eksekutif dari Conagra Grocery Product Company.
Yang pertama itu ada presiden dan direktur operasional yang dipegang oleh Raymond Derigi. Selanjutnya itu ada presiden merek produk grosir perusahaan yang dipegang oleh Ken Sobaski. Selanjutnya itu ada eksekutif wakil presiden sumber daya manusia yang dipegang oleh Bob E. Althoff. Selanjutnya ada eksekutif wakil presiden operasional yang dipegang oleh Frank Devine. Selanjutnya itu presiden divisi penjualan yang dipegang oleh Douglas Knudsen. Selanjutnya eksekutif wakil presiden keuangan yang dipegang oleh Lynn Fetterman. Selanjutnya ada presiden internasional yang dipegang oleh Grant Smith. Selanjutnya ada presiden divisi layanan makanan yang dipegang oleh Jeff Wine. Selanjutnya ada penasihat umum yang dipegang oleh Patrick Ryan. Selanjutnya ada eksekutif wakil presiden teknologi yang dipegang oleh Roger Kingsley.